Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya anak-anak. Iya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang membuat karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Nah, salah satunya itu kita belajar mengenai tentang apa itu membatik dan alat dan bahan yang perlu pada saat membatik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teknik dan proses membatik, kemudian menggambar proyeksi, kemudian menggambar ilustrasi. Nah, jadi ada 3 ya. Nah, untuk pertama kita masuk pada teknik dan proses membatik. Baik, teknik berkarya membatik dapat dijelaskan melalui langkah-langkah persiapan dan proses membatik. Nah, yang pertama ini persiapan. Nah, persiapan ini mencakup dua hal, yaitu menggambar pola batik dan alat dan bahan tentunya. Kemudian proses membatik. Nah, proses membatik yang pertama yakni letakkan kain mori yang telah digambar pola batiknya ya. Nah, kemudian kita mengambil lilin yang sudah cair. Oke, lilin yang sudah cair pada canting. Dicanting. Kemudian yang ketiga, tuangkan lilin pada kain more. Jadi untuk anak-anak jika ada buku paketnya silakan nanti dicatat ya untuk teknik dan proses membatik. Nanti jika ini Bapak bakalan kirim untuk materinya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yakni tuangkan cairan lilin melalui cara canting pada kain mori sesuai dengan gambar pola batik yang kita buat sebelumnya ya. Nah, kemudian yang keempat, celupkan kain mori yang sudah digambar dengan lilin pada wadah yang berisi naptol yang telah dilarutkan dengan air panas, kemudian celupkan pada wadah berisi garam yang sudah dilarutkan dengan air dingin. Nah, jadi kita sebelumnya mencampur larutan yang akan kita gunakan mewarnai batik ya. Nah, kemudian kelima dan seterusnya bisa dilihat nanti di buku catatannya, di buku paketnya maksud di buku paket. Kalian bisa lihat semua prosesnya membatik seperti apa ya. Nah, terus kita masuk pada tugas. Oke. Nah, untuk tugasnya buatlah sebuah gambar pola batik khas Indonesia pada sebuah kertas berukuran 30 x 30 cm, kemudian beri warna. Baik, jadi tugasnya ingat ya. Nah, terus kita sekarang masuk pada menggambar proyeksi. Nah, sebelumnya di sini anak-anak mungkin sudah mempelajari ya atau pernah mendengar apa sih itu menggambar proyeksi sebelumnya, atau anak-anak pada belum tahu nih atau belum pernah dengar sama sekali ya apa itu menggambar proyeksi. Nah, jadi menggambar proyeksi adalah cara menggambar titik-titik dan garis yang ada di dalam ruangan. Nah, gambar proyeksi ini apa gunanya? Nah, gambar proyeksi ini memberikan pengetahuan, pengertian atau informasi kepada orang lain mengenai ukuran, bentuk, dan posisi benda di dalam ruangan sehingga letak, bentuk, dan ukuran rencana benda yang dibuat serta gambar penampang sebelah, dalam atau luar dari segala bentuk benda dapat diketahui. Oke, jadi perhatikan. Nah, untuk gambar pada buku paketnya halaman 14 kita bisa perhatikan sesama ya. Contoh gambar proyeksi Eropa.
itu gambar proyeksi Eropa. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita buat garis lurus. Dan jangan lupa garis horizontal X dan Y. Ingat, garis X dan Y. Kita buat kotak dulu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah pemahaman tentang mengenai gambar proyeksi ya. Nah, untuk pada bagian-bagian yang titik ini kita harus temukan mana pasangannya. Oke. Kita sebut titik alfa bagian titik tengahnya. Oke, sudah jelas ya. Nah, jadi kita bisa lihat, kita perhatikan sama. Nah, di sini bagian bawah ya. Di sini bagian bawah, bagian atas, samping, tampak depan. Nih, kita lihat dari tampak depan. Nah, jadi ini merupakan gambar dia mulanya seperti ini ya. Gambar Y. Kalau ini merupakan dari tampak atas. Oke, jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan bertanya nanti, boleh. Nah, terus kita masuk pada untuk membuat gambar proyeksi, apa sih yang diperlukan nih? Nah, alat bahannya antara lain yaitu yang pasti kertas. Oke, kertas. Kemudian yang kedua pensil atau rapido. Rapido ini kayak drawing pen gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu penggaris. Kita butuh penggaris dalam menggambar proyeksi ini.
Nah, kemudian kita masuk kepada menggambar ilustrasi. Nah, kata ilustrasi berarti memberikan gambaran tentang peristiwa atau keadaan. Misalnya nih, ilustrasi peristiwa kejadian yang berlangsung dalam naskah atau teks. Nah, menurut Kamus Besar Indonesia, ilustrasi memiliki arti sebagai berikut. Nih, ada 3. Gambar, foto, lukisan, untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, gambar, desain, atau diagram untuk penghias halaman, sampul, dan sebagainya. Pelengkap, nih yang ketiga, pelengkap, naskah atau teks sebagai iringan pelengkapnya. Oke, jadi jangan dilupa semua nanti dicatat. Nah, terus kita masuk pada unsur utama dalam menggambar menggambar ilustrasi. Oke. Untuk unsur-unsurnya. Adapun unsur utama yang terdapat dalam gambar ilustrasi adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi gambar ilustrasi manusia meliputi antara yaitu proporsi, anatomi, dan gestur tubuh. Proporsi merupakan yaitu perbandingan ukuran struktur tubuh manusia. Sedangkan anatomi merupakan gambaran tentang bagian tubuh manusia yang meliputi struktur tulang, rangka, dan otot tubuh manusia. Sedangkan gestur adalah pose gerak tubuh manusia. Kemudian bagian B, corak gambar ilustrasi. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu realis. Nah, realis itu apa? Yaitu penggambaran ilustrasi sebagaimana adanya, yaitu gambar-gambar yang apa yang kita lihat itulah yang kita gambar ya, wujudnya benar-benar sama. Kemudian karikatur, yaitu penggambaran ilustrasi secara berlebihan atau dilebih-lebihkan dengan cara mengubah atau mendeformasi bentuk. Biasanya karikatur ini bersifat lucu dan mengandung humor yang bersifat kritis atau menyindir ya, sifatnya begitu. Oke, kemudian yang ketiga kartun, yaitu menggambar ilustrasi yang berisikan humor dan bersifat menghibur. Ya, seperti yang biasa anak-anak nonton ya, sering film-film kartun. Kemudian yang terakhir dekoratif, yaitu gambar hiasan yang dibuat dari benda alam yang distilasi. Baik, kemudian kita masuk ke bagian C, ragam gambar ilustrasi. Ada 3. Nah, yang pertama yaitu komik, dan yang kedua cover, kemudian yang ketiga ilustrasi. Oke. Nah, kemudian bagian D, media gambar ilustrasi. Nah, medianya di sini ada 2, ilustrasi hitam putih dan ilustrasi berwarna. Nah, ilustrasi hitam putih merupakan cara penggambaran ilustrasi dengan hanya menggunakan warna hitam putih saja ya, yakni dengan media kertas dan pulpen ataupun cat tinta Cina warna hitam ataupun spidol, rapido, atau charcoal. Oke. Kemudian ilustrasi berwarna. Nah, kalau ini banyak sekali digunakan dalam membuat ilustrasi berwarna, diantaranya yakni apa saja, yaitu cat air, kemudian cat poster, pensil warna, terus spidol yang berwarna, nah, gitu. Nah, di sini juga dijelaskan dalam era teknologi sekarang ini ilustrator dapat membuat ilustrasi digital ya, digital dengan komputer dan dengan softwarenya seperti ada Photoshop, kemudian AI ada Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, Autodesk Sketch, banyak banget pokoknya ya. Oke, kita masuk bagian E, teknik menggambar ilustrasi. Nah, ini banyak nih tekniknya nih. Ada berapa? Ada 5 ya. Jadi yang pertama yaitu teknik arsir, yaitu teknik untuk menggambar ilustrasi dengan cara menggoreskan garis secara berulang-ulang. Nah, jadi kita ulang-ulang aja arsirannya. Itu dicatat ya. Nah, kita bisa perhatikan sesama pada gambar 1.18. Nah, salah satu gambar ilustrasi dengan teknik arsir itu karya Louis Payet.
Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan teknik dusel, yaitu teknik menggambar ilustrasi dengan cara menggosok. Jadi kita menggambar itu digosok-gosok ya. Entah kalian bisa menggunakan jari ataupun tisu. Kemudian yang ketiga yaitu pointillis. Nah, pointillis ini teknik dengan menggambar cara titik-titik, sehingga menghasilkan gelap terang sehingga terbentuk suatu objek ya. Jadi pointillis itu, ingat, pointillis. Jadi dengan gambar titik-titik dengan cara kita mengatur telang gelapnya. Kemudian yang keempat adalah akuarel, yaitu teknik menggambar ilustrasi dengan cara melembabkan kertas atau media gambar, kemudian warna disapukan secara berulang-ulang. Atau gini, lebih mudahnya dia, yakni teknik akuarel itu teknik cat air ya. Jadi teknik ini biasanya digunakan pada saat menggambar ilustrasi dengan menggunakan cat air lagi. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu block atau Silhouette, yaitu teknik menggambar ilustrasi dengan cara menghasilkan dimensi, yaitu dengan cara ditutup penuh tanpa gradasi. Nah, jadi kayak contohnya pada gambar 1.20, gambar dengan teknik block. Nah, itu ya. Jadi untuk pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang teknik dan proses membatik, kemudian menggambar proyeksi, kemudian menggambar ilustrasi. Nah, untuk tugasnya tadi kita buat dulu di kertas A3, jadi ukuran 30 x 30 cm, dan buat pola batik ya. Nah, untuk menggambar pola batik itu sendiri, jadi Bapak contohkan sedikit ya biar kalian paham. Ini contohnya ini. Oke, jadi pada gambar ukuran nih 30 x 30. Oke, 30 x 30 ya. Nah, terus kalian di sini buat lagi kotak. Nah, jadi tidak harus full ya. Nah, kalian juga warnai. Jadi misalnya bentuknya seperti ini. Ini diulang-ulang aja. Ini contoh ya. Oke, jadi seperti itu sambil batik. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa udah cukup, dan jangan lupa untuk catatannya tadi semua ya. Untuk karena siswa kelas 3, kelas 2 ini ya. Karena bukunya sangat terbatas ya. Jadi nanti Bapak akan fotokan materinya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak, dan jangan lupa selalu belajar di rumah, jangan malas, tetap semangat ya anak-anakku. Oke, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.